Shalom, selamat malam untuk kita semua, teman-teman pemuda yang ada di rumah. Dengan setiap keadaan kita tetap bersyukur bahwa kita masih ada dalam kesempatan ibadat pada malam hari ini. Untuk memulai ibadat kita pada malam hari ini, mari kita angkat pujian Allahku dahsyat. Dengan bersukacita kita angkat pujian ini. Kita akan masuk dalam doa pembuka, tapi sebelum kita berdoa, mari kita benar-benar akan siapkan hati kita. Kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita masuk ke hadirat Tuhan dengan benar-benar di hadapannya, dengan ketulusan hati kita. Kita menyiapkan pikiran kita. Kita menyiapkan seluruh kehidupan kita. Kita katakan, Bapakku datang. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian ini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
benar-benar angkat pujian ini. Kita masuk ke hadirat-Mu. Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk setiap waktu Tuhan yang masih Tuhan Yesus berikan bagi kami. Terima kasih banyak untuk nafas kehidupan, berkat, dan setiap penyertaan Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Dari pagi sampai pada malam hari ini, Tuhan masih mengizinkan kami, anak muda-mudi, pemuda Silo, di tempat ini bersama-sama mau mengangkat pelayanan kami pada ibadat pemuda pada malam hari ini. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap kesiapan hati kami, berkati setiap kesiapan kehidupan kami. Biarlah ketika kami beribadah, kami benar-benar datang ke hadirat Tuhan dan kami mau menyembah Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkati ibadat kami, biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga mau minta ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, yang menyakiti hati sesama, bahkan terlebih menyakiti hati Tuhan. Kami minta ampun Tuhan, dan biarlah dengan kasih Tuhan, Tuhan terus menyertai kami, Tuhan terus berikan kami hikmat, agar kami tidak lagi melakukan hal yang sama, yang menyakiti hati-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk penyertaan dan pengampunan bagi kami. Inilah kehidupan kami Tuhan, berkati kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, dalam kehidupan kita perlu dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita meminta Tuhan, biarlah hikmat daripada Tuhan kita dapat mengerti dan kita dapat melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian, firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu Tuhan, aku akan terbang tinggi di tengah badai hidup ini. Kami tak akan menyerah Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau kekuatan.
pemberitaan firman Tuhan, saya persilakan. Salam, salam sejahtera rekan-rekan muda yang berada di rumah masing-masing. Sukacita bertemu dalam kasih Tuhan. Malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat 2-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon tuntunan, pimpinan, hikmat, akal budi yang baik Engkau berikan bagi kami, supaya setiap firman yang kami baca dapat kami mengerti, dan oleh Roh-Mu yang kudus Engkau menolong kami melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dan dosa kami, ini doa dan permohonan kami. Kami hanya tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 2-9 dengan judul Nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita semua berbahagia apabila kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak selalu buruk. Itulah tema perenungan kita pada malam hari ini. Dan dari tema ini, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa semua hal dalam hidup kita tidak selamanya buruk. Bahkan dalam hal buruk sekalipun. Tetapi dari tema ini juga kita dapat berkata bahwa jangan selalu buruk saja yang kita pikirkan, kita katakan, dan kita lakukan. Karena dalam kehidupan kita ini ada dua hal, yaitu hal yang baik yang mendatangkan sukacita, dan juga hal buruk yang mendukakan hati kita. Mana yang kita pilih? Tergantung daripada kita sendiri. Saya mempunyai sebuah ilustrasi, yaitu ada seseorang yang menceritakan rahasia kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupannya. Orang tersebut memiliki 2 buah kantong. Pada kantong yang satu terdapat lubang di bagian bawahnya,
sedangkan kantong yang lain tidak. Segala sesuatu yang menyakitkan, yang menyinggung perasaannya, dari apa yang dia dengar dan apa yang dia alami, baik itu berupa kata makian, gosip, sindiran, atau peristiwa yang tidak menyenangkan hatinya, dia menuliskannya pada sepotong kertas. Dan dia menggulungkan, kemudian dia memasukkan ke dalam kantong yang berlubang. Sebaliknya, ketika dia mengalami kejadian menyenangkan, yang indah, yang menyukakan hatinya, dan bermanfaat bagi dia, dia juga menuliskan pada sepotong kertas, serta dia menggulungnya dan memasukkan kepada kantong yang tidak berlubang. Pada malam harinya, dia mengeluarkan semua yang ada dalam kantong yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang dia peroleh selama 1 hari dalam kehidupannya. Kemudian dia merogoh kantong yang berlubang dan dia tidak menemukan apapun yang merusak jiwanya. Hatinya tetap bersuka cita. Jadi dia akan selalu bersuka cita dan bahagia dan tidak selalu buruk melihat hidup ini. Rekan-rekan muda yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita pada Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9 ini, seruan Paulus kepada jemaat di Filipi untuk bersukacita seperti sesuatu yang realistis dan mustahil. Mengapa? Karena Paulus sendiri sementara berada di dalam penjara dan jemaat Filipi juga sementara berhadapan dengan penganiayaan. Tetapi Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Jemaat diminta untuk bersukacita, sebab sumber sukacita mereka tidak terletak pada situasi atau kondisi yang sementara mereka hadapi, tetapi sukacita mereka itu berasal dari Tuhan. Sukacita yang keluar dari hati dan jiwa yang dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Ayat 4-7, Paulus menuliskan tentang seruan untuk bersukacita dan bertekun dalam doa. Permusuhan dengan orang kafir dapat menimbulkan kekhawatiran bagi jemaat di Filipi. Namun hal itu dapat dihilangkan dengan doa. Paulus mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang percaya, dalam kehidupan kita seharusnya tidak ada tempat untuk kekhawatiran, karena kekuatan doa menggeser kecemasan. Dan kasih karunia Allah, yaitu damai sejahtera yang melampaui akal budi, selalu menjadi pengawal yang menjaga hati orang Kristen. Untuk itu, orang Kristen dapat mengalahkan ketakutan, kekhawatiran, dan godaan. Rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, pada ayat 8-9 merupakan panggilan untuk berpegang pada yang benar dan sedap didengar. Kita akan baca bersama-sama ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada konsep kebajikan yang dituliskan oleh Paulus. Konsep itu berhubungan dengan kesehatan batin yang mulia,
sesuatu yang layak dihormati, yang adil, sesuai dengan konsep tertinggi tentang yang benar, yang suci, tidak tercampur dengan unsur-unsur yang merendahkan martabat, yang manis, yang mengilhamkan kasih, yang sedap didengar, sesuatu yang enak didengar, yang menyenangkan hati. Semua yang benar, semua yang tulus, yang terhormat dan yang mulia, adil dan benar, suci dan kudus, manis dan indah, itulah yang harus dipikirkan dan juga harus diwujudkan atau diterjemahkan dalam perbuatan. Rekan-rekan muda yang diberkati Tuhan, nasihat Rasul Paulus seharusnya menjadikan kita seperti orang yang diilustrasikan di bagian awal renungan kita tadi. Namun sayang, kita lebih suka menyimpan hal-hal yang buruk dalam kantong yang tidak berlubang, sehingga kita memelihara pikiran jahat dan segala sesuatu yang buruk. Akibatnya, kita hilang sukacita dan tidak mendapatkan ketenangan dan menikmati kehidupan ini. Kita kadang tertekan dan bahkan kehilangan semangat hidup. Bagaimana dengan rekan-rekan muda sekalian? Jangan sampai kita hanya menjadi orang yang selalu memandang buruk hidup ini. Sekolah ataupun kuliah terasa membosankan, atau hidup kita seperti kerakap di atas batu yang hidup enggan mati tak mau. Ataukah kita mau menjadi orang yang selalu memproduksi hal-hal buruk seperti gosip ataupun hoax dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Rekan-rekan muda yang diberkati Tuhan, ingatlah, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semua itu. Tidak selalu buruk. Amin. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi kita mampu melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang telah kita siapkan. Untuk itu kita akan angkat pujian Betapa Hatiku. Terima kasih Yesus.
telah memberikan persembahan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan dipimpin oleh KIP. Tapi sebelumnya mari kita angkat pujian waktu Tuhan. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa bersyukur untuk ibadah pemuda malam hari ini. Kita berdoa untuk setiap program pelayanan Badan Pemuda Gemit Silo. Kita berdoa pergumulan pribadi pemuda, baik itu untuk orang tua, pendidikan, kesehatan, dan juga kehidupan masing-masing. Kita berdoa untuk bangsa dan negara, dan kita berdoa untuk semua yang mengalami dampak COVID-19. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang kami baca dan kami renungkan. Engkau menolong kami supaya kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Engkau menolong kami supaya kehidupan kami selalu bersukacita dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk setiap program Badan Pengurus Pemuda Gemit Silo yang sudah mereka rancangkan. Biarlah Allah memberikan kepada mereka hikmat, akal budi dalam setiap badan pengurus, dari ketua sampai pada anggota-anggotanya ya Tuhan. Berikan kepada mereka sehati sepikir, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa
untuk pergumulan pribadi setiap pemuda yang ada di Gemit Silon Ekoten 1 dari rayon 1 sampai rayon 8. Allah memberikan kepada mereka kesehatan yang baik. Allah memberkati setiap orang tua yang selalu mendampingi, menjaga, melindungi anak-anaknya Tuhan. Berkat Tuhan berikan bagi mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pendidikan setiap pemuda yang ada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk teman-teman pemuda yang sementara mencari pekerjaan. Allah mau membuka berkat, membuka lapangan pekerjaan sehingga mereka dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, dan juga semua perangkat daerah ya Tuhan. Allah memberkati mereka, berikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk semua yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Allah mau menolong, Allah mau memberkati. Biarlah kami semua dapat melalui pandemi ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Allah akan menyelesaikan semuanya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, mengampuni salah dan dosa kami. Ini doa dan permohonan kami. Kami hanya tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadat kita pada malam hari ini, tetapi biarlah ibadat kita dimanapun kita berada, kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengakhirinya dengan lagu Tuhan Allah beserta Engkau. Sampai jumpa ibadat minggu depan. 1, 2, 3. Shalom.